Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia walaupun sederhana. Dan alhamdulillah, kita hari ini di hari yang mulia, hari Jumat tentunya, di kesempatan yang mulia, dan ini juga adalah awal katanya dari tim Ahwa untuk menjemput pendapat, jemput bola. Begitu Pak Habib ya. Ya, ini yang mungkin akan dijadikan sebagai alternatif beberapa bentuk pesantren di Indonesia. Jadi sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu, ada beberapa orang syekh kami di sini. Yang pertama, yang paling tua di sini kami adalah guru kami, ayahanda kami, Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Afandi MA. Beliau alhamdulillah doktor hadis pertama di Asia Tenggara, alumni Ummul Qura di Mekah. Beliau saat ini aktif sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rasyidiyah Khalidiyah ya. Jadi kami ini sanad keilmuannya dari beliau, Pak. Yang di samping beliau Kiai Pondok, Pak. Jadi kami juga punya Kiai Pondok ya. Jadi karena ada proses genealogi, beliau mertua saya, Pak. Nama beliau adalah Kiai Haji Muhammad Syaukani LC, alumni Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah. Samping beliau lagi adalah Kiai Haji Muhammad Nur, salah seorang ustaz ya. Beliau adalah alumni Makkah juga, Pak, Salatiyah di Makkah. Alhamdulillah alumni Timur Tengah banyak. Samping kiri Pak Iyet, iya yang beliau ini kayak mirip Bung Karno, Pak. Jadi kalau tanpa kehadiran beliau nggak ada berkah. Nama beliau adalah Haji Barkatullah Amin ya. Beliau di yayasan sebagai pengelolaan aset. Jadi aset bangunan-bangunan ini beliaulah yang nanti akan ditanya oleh Allah, Pak. Di samping beliau ada lagi salah seorang dosen Ma'had Ali kami, yaitu Kiai Haji Abdul Bari. Beliau merepresentasikan seorang kiai kampung yang tanpa ijazah perguruan tinggi bisa ngajar di perguruan tinggi, Pak. Alhamdulillah. Dan juga ini dari Kementerian Agama, mungkin bapak-bapak sudah kenal, Bapak Kabid, alumni kami juga, kakak kelas saya di sini. Di samping beliau juga alumni kami, alhamdulillah adik kelas saya. Di sini ada juga Ustadz Zainal ya. Ini paman saya, sepupu mertua saya, Pak. Jadi ini kata Gus Dur KKN, Pak. Konco-koncone. Ya, jadi enaknya kalau sama orang-orang pesantren ini begini, Pak, cair suasananya. Ya, jadi kami di sini adalah pesantren yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Jadi dominasi warna hijau itu menunjukkan sudah identitas, Pak. Jadi dominasi warna hijau ini menunjukkan identitas kami. Dan alhamdulillah pesantren ini mempunyai keilmuan yang erat sekali dengan Universitas Al-Azhar Mesir, karena dibangun secara resmi dan diakui oleh pemerintah Belanda itu 13 Oktober 1922. Sudah hampir 100 tahun. 1 tahun setengah lagi berusia 1 abad. Didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid. Ya, kebetulan
saya adalah cucunya. Jadi saya di sini generasi ketiga. Generasi pertama, generasi kedua itu bapak kami Haji Ahmad Tabahan Rasid, yang kedua alhamdulillah kami. Jadi bentuk pesantren ini ya memang unik. Uniknya itu kenapa? Karena tidak dikelola 100% oleh keturunan atau zuriat muassis. Akan tetapi juga bisa diambil dari alumni yang berpotensi. Misalnya ketua yayasan oleh Kiai Haji Husin Nafarin MA. Ya. Jadi waktu 2013 ada pertemuan 6 mata saya dengan Al-Mukarram almarhum Ustaz Maki, waktu itu menjadi ketua yayasan. Beliau meminta supaya diberikan kesempatan kepada Pak Husin Nafar untuk memimpin pesantren ini. Saya katakan ahlan wa sahlan, silakan yang mau mengabdi, dan kita memberikan dukungan penuh kepada beliau untuk memimpin pesantren ini. Artinya kami mempertahankan secara tradisi pesantren, yaitu ada figur Pak. Di situ ada figur, kemudian sekalipun playmakernya itu kami Pak. Jadi ada jabah masyayikh di sini yang kami pertahankan, yang mengawasi dan tetap menjaga, melestarikan peninggalan-peninggalan pesantren, keilmuan dan seterusnya. Di antaranya Dr. Kiai Haji Sabran Apandi, ya beliau selalu mengawasi pengajian-pengajian ininya. Jadi sekalipun kurikulumnya itu include dengan Kementerian Agama dengan prosentasi 70 punya kami, 30% Kementerian Agama. Di sini kalau orang belum mengenal full day, kami sudah full day, bahkan full night Pak. Belajarnya full. Jadi di asrama itu tidak ada waktu kecuali belajar. Disitulah. Ya, jadi. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini jumlah seluruh santri dan mahasantri sekitar 7 ribuan. Jadi yang hadir di sini adalah perwakilan-perwakilan saja, karena tempat kita yang sangat terbatas. Jadi mungkin ini kan untuk pertemuan akan datang, ini di Qur'ah ini nggak hadir lagi nih, ya karena gantian, ya gantian, ya. Dan kami harap kami di sini melaporkan keadaan kami ini, kami tidak akan meminta-minta karena kami anak yang baik. Ya, kami tidak akan meminta-minta, tapi kami tahu Bapak adalah sebagai orang tua yang baik, nggak akan membiarkan kami sendiri. Gitu Pak ya. Jadi santri kami selama ini tidak tertampung seluruhnya. Jadi ada tiga model santrinya, ada yang tinggal di asrama, ada yang tinggal di istilahnya santri kalong, ada yang tinggal di rumah. Di rumah itu tidak boleh tinggal dengan sembarang orang. Jadi kalau orang itu nggak ada hubungan kekerabatan, minimal itu adalah bibinya atau pamannya, kami tidak akan memberikan izin. Jadi kalau ada mereka sebagai perwakilan, ada perjanjiannya, tetap mengikuti kegiatan-kegiatan akademis dan kegiatan ekstrakurikuler, kami memperbolehkan yang dekat-dekat sini. Tapi yang jauh itu wajib masuk asrama, betapapun keadaannya, seperti sarden tetap asrama kita. Begitulah ya. Mudah-mudahan nanti kami juga minta bantuan kepada Bapak kalau proposal kami ngajukan untuk asrama, ya minimal didorong-dorong lah gitu Pak ya. Nggih. Karena sebagai orang tua yang baik, nggih, ya beliau nanti yang ditanya di hadapan Allah. Alhamdulillah. Jadi kami di sini tidak ada cara lain lagi. Jadi tanah mepet dengan tanah penduduk, ya mereka mengangkat harga setinggi-tingginya, otomatis kami harus meningkat bangunan yang ada. Jadi kalau kami bikin bangunan, karena ini daerah rawa Pak ya. Kalau di Jawa tuh terkenal dengan kanjeng sunannya yang sakti-sakti, bisa berjalan di atas air. Kami di sini santrinya aja Pak tidur belajar di atas air. Jadi struktur yayasan di sini ada namanya pembina yayasan. Di sini diisi oleh keluarga besar muassis yang memilih nanti pengurus yayasan dan pengawas yayasan Pak. Jadi ada pembina yayasan, itu keluarga besar muassis Pak.
ya, supaya cita-cita pendiri ini tidak melenceng. Jadi kami akan memilih pengurus yang sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua ada pengurus yayasan. Pengurus yayasan ini boleh ketuanya ya dari bukan zuriyah, tapi tetap pemikiran landasan utamanya adalah cita-cita pendiri. Jadi saya sini sebagai sekretaris umum bertindak sebagai tukang masak dapurnya ini kami, Pak. Jadi alhamdulillah Pak Husen itu, Pak Ketua itu tinggal teken, tinggal lihat, tinggal legitimasi. Jadi kami juga tidak mungkin bekerjakan, beliau sangat sepuh. Jadi kami inilah yang bekerja, dibantu staf-staf, diantaranya juga dibantu kepala-kepala madrasah. Jadi kalau madrasahnya di sini, kalau dari atas itu ada madrasah aliyah putra putri, kemudian sanawiyah putra putri, ada ibtidaiyah masih bergabung putra sama putri, ada Raudatul Atfal taman kanak-kanak, ada juga PAUD, kemudian ada penitipan anak. Jadi lengkaplah di sini. Jadi gurunya ada yang standby di sini seharian, anaknya dititip di situ sekalian. Jadi begitu untuk kalangan sendiri juga. Nah, kemudian tadi pembina yayasan, ada pengurus yayasan, ada juga namanya pengawas yayasan. Pengawas yayasan ini diangkat oleh Dewan Pembina untuk mengawasi jalannya pondok pesantren apakah sesuai visi dan misi. Jadi sekali-kali kadang dimintai penjelasan itu bisa saja. Kalau seandainya dilihat ada yang seperti apa, ada keluhan seperti apa, jadi pengawas inilah yang mengawasi, Pak. Nah, jadi begitu ringkasnya. Dan alhamdulillah kami setiap tahunnya memberangkatkan calon-calon mahasiswa ke luar negeri, khususnya Timur Tengah, yang saat ini masih belajar di Mesir, di Universitas Al-Azhar, dari semua fakultas, lebih dari 100 orang ya, alhamdulillah. Yang baru tadi ada sudah menyelesaikan S3 di Universitas Zaitunah di Aljazair, kemudian menyelesaikan S2-nya banyak, ada di Maroko, ada di Tunis, ada di Jordania, ada di Yaman, Hadramaut, dan ada di Sudan ya. Jadi kami ini termasuk yang tidak mendapatkan jatah lagi untuk Saudi Arabia, Pak. Jadi mereka nggak memberikan jatah lagi ya, nggak tahu katanya karena misi mereka nggak kami jalankan, Pak. Jadi katanya mereka nggak mau ngasih jatah lagi karena misi mereka tidak jalan di sini. Nah, tapi itulah sekilas, artinya apa? Kami tetap berhubungan dengan Kementerian Agama, kurikulumnya dengan sekian persen, tapi tetap mempertahankan tradisi kepesantrenan. Jadi kalau ilmu itu ada yang diambil kami secara talaki dari guru-guru kami, khususnya ayahanda Dr. Muhammad Sabran. Beliau ini doktor hadis, Pak. Jadi kami dari sanawiyah itu sudah berguru doktor hadis, Pak. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kami dulu ketika ditanya kiai-kiai kami dulu, alumni Raha itu jadinya jadi apa? Khasnya apa? Jadi mereka waktu itu menjawab, khasnya menonjol dari alumni Raha itu adalah kepemimpinan mereka. Jadi mengapa Raha ini tidak dibatasi tembok tinggi dengan warga kampung? Karena santri dan santri kita berasimilasi dengan orang kampung dan langsung mempraktekkan ilmunya kepada orang-orang kampung. Filosofinya karena pesantren ini berasal dari kampung dan juga hidup di tengah-tengah perkampungan tanpa ada batas sekat atau tembok yang tinggi. Ini adalah filosofi pendidikan kita. Nah, maka dengan demikian ya, alhamdulillah saat ini alumni Raha ada yang menjadi pimpinan-pimpinan pesantren. Jadi kalau di Banjarbaru itu ada namanya Darul Hijrah, Pak. Itu pendirinya juga alumni Raha saat ini, Pak. Darul Hijrah pendirinya alumni Raha. Ya. Yang guru-gurunya situ santri-santri di sini juga. Ya. Nah, kemudian ada juga Qardan Hasanah. Itu juga erat sekali hubungannya dengan Raha. Karena sebagian besar gurunya juga alumni Raha. Nah, jadi di sini ya seorang kiai yang tidak hanya bisa
di majelis-majelis, tapi juga mampu memimpin sebuah lembaga. Jadi kalau kami sebutkan yang dulu dari Pak Idham Khalid itu sudah ada di duit 5.000, itu sudah kenal semua. Ada juga dulu Pak Haji Sa'dillah Mursyid, Menteri Sekretaris Kabinet, juga dari sini Pak. Oke, itu kan lama sekali jadi Menteri Sekretaris Kabinet. Kemudian pemimpin-pemimpin yang dari kepala daerah saat ini, kepala daerah Bupati Lusung Utara juga alumni kami Pak. Kepala Kementerian Agama Kabupaten berapa Pak Maktur sekarang dari Raha? Berapa orang semuanya dari Raha? Banyak ya? Dulu tahun 10 orang dulu dari Raha semua. Dari Kakanwil kalau kita urut dari pertama, Kanwil ya, dulu Ki Haji Juhri Sulaiman, alumni Raha, jadi Kakanwil. Yang kedua Profesor Laili Mansur, alumni Raha. Yang ketiga Profesor Dr. Artani Hasbi, alumni Raha. Yang keempat Profesor Dr. Artani Hasbi, alumni Raha. Yang kelima Haji Abdul Halim, LC, alumni Raha. Yang keenam yang saat ini juga alumni Raha ya, sekalipun Rahanya sudah berganti nama. Jadi dulu yang sekarang ada Man 1, Man 2 itu dulu Raha semua Pak. Jadi sebelum dinegrikan itu di Raha. Jadi ketika dinegrikan berpisah dengan Raha. Kenapa? Karena kita ingin menciptakan 1000 Raha. Ya, sekalipun namanya berbeda tapi basis pemikirannya itu adalah Rasyidiyah Khalidiyah. Ya, dulu PGA, sekarang jadi Man 2. Itu milik Rasyidiyah Khalidiyah. Sanawiyah model ya, yang sekarang nggak ada lagi model ya, Sanawiyah 2 ya, MTSN 2 itu juga Raha. Man 1 juga Raha semua. Dulu Man 1 namanya SPIN. Nah, jadi itulah embrio pemikiran yang berbasis Rasyidiyah Khalidiyah. Dan di sini alhamdulillah tradisi pesantren ini masih dijaga dengan ketat bersama para jabah syekh di sini. Dan alhamdulillah kita selalu berdoa mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, sehingga bisa mengabdikan ilmu dan bisa membimbing yang muda-muda di sini. Jadi untuk sementara dulu Pak, inilah informasi yang bisa kami berikan. Nanti mungkin selebihnya kalau ada waktu kami bisa dialog kepada bapak-bapak. Ya, siapa tahu ada informasi yang masih tercecer dan tidak tersampaikan. Allahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.